Ya, saya akan menyampaikan kabar gembira terkait dengan bantuan PKH, bahwa bantuan PKH di bulan Mei ini sudah cair kembali. Namun ini khusus golongan ini saja. Nah, kira-kira golongan mana saja? Silakan bisa disimak video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip supaya Bapak Ibu semuanya mendapatkan informasinya secara lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, KPM PKH, pendamping PKH dan sahabat sosial semuanya di seluruh Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di masa pandemi ini saya tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan Bapak Ibu semuanya dan saya pribadi untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Itu minimal ada 3 ya. Yang pertama, itu ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, itu ya harus memakai masker. Kemudian yang kedua, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, atau minimal menggunakan hand sanitizer. Jadi saran saya ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, silakan untuk bisa membawa hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, hindari kerumunan atau jaga jarak minimal 1 meter. Ya, pokoknya jangan sampai berkerumun dulu. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari namanya virus corona. Nah, yang sekarang sedang terkena virus corona, mari kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan segera disembuhkan, dipulihkan kembali, dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Oke, baik, di video kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan bantuan PKH. Jadi ada bantuan PKH yang sudah cair kembali. Ini khusus golongan ini. Ya, kira-kira golongan mana saja? Nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Namun sebelumnya, mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share di bawah ini. Dan jangan sampai lupa untuk bisa klik tombol notifikasi loncengnya, supaya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan jika video ini bermanfaat, berguna, silakan untuk bisa di-share, dibagi ke teman-teman yang lain. Nah, ini penting juga ketika nonton video ini, silahkan ya jangan sampai di skip-skip, dipotong-potong, supaya apa? Supaya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan informasinya bisa secara lengkap. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi seperti tadi saya sampaikan di depan, bahwa saya akan menyampaikan informasi terkait dengan bantuan PKH yang sudah cair kembali khusus golongan ini. Nah, kira-kira golongan apa saja? Ya, namun sebelum saya terangkan lebih lanjut, saya perlu jelaskan terlebih dahulu pada Bapak Ibu semuanya terkait dengan program PKH secara umum. Oke, seperti kita ketahui bersama, bantuan PKH dalam 1 tahun itu disalurkan menjadi 4 tahap. Ya, tahap pertama itu disalurkan di bulan Januari, tahap kedua di bulan April, tahap ketiga di bulan Juli, dan tahap keempat itu di bulan Oktober tahun 2021. Nah, jumlah nominalnya ini bervariasi tergantung dengan kategori dalam setiap komponennya. Ya, perlu kita ketahui ya bahwa komponen di dalam PKH itu ada 3. Ya, yang pertama itu komponen kesehatan, kemudian yang kedua komponen pendidikan, kemudian yang ketiga komponen kesejahteraan sosial. Nah, yang pertama untuk komponen kesehatan itu terdiri dari ya ibu hamil atau nifas, kemudian balita usia 0 sampai 6 tahun. Oke, itu untuk komponen kesehatan. Kemudian untuk komponen pendidikan, ini terdiri dari anak usia sekolah dari tingkat SD sederajat ya sampai tingkat SMA sederajat. Oke, itu komponen pendidikan. Kemudian untuk komponen kesejahteraan sosial itu terdiri dari lansia tunggal ya lanjut usia minimal 70 tahun. Jadi kalau lansia di program PKH itu minimal usianya 70 tahun baru masuk di program PKH.
Kemudian ada lagi disabilitas berat. Nah, disabilitas berat di sini yaitu memang orang-orang anggota KPMPKH yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, semuanya kegiatan, aktivitas sudah dibantu sama keluarganya, seperti itu. Nah, kemudian untuk kategori ibu hamil, ini maksimal kehamilannya itu kehamilan kedua. Jadi kalau kehamilan ketiga itu sudah tidak dihitung, namun tetap didata oleh pendamping PKH, seperti itu. Kemudian untuk balita, ini maksimal mempunyai balita dalam satu keluarga KPMPKH itu 2 balita. Kalau 3, 4 itu tidak dihitung, itu maksimal 2 balita. Nah, kemudian untuk anak sekolah, kategori anak sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA itu hanya dihitung 1 saja. Jadi misalkan Bapak Ibu semuanya mempunyai anak SD 2, itu hanya dihitung 1. Bapak Ibu semuanya mempunyai anak SMP 2, itu dihitung 1. Sama dengan SMA, misalkan 2 itu juga dihitung 1. Nah, kemudian untuk kategori kesejahteraan sosial lansia ini hanya 1 saja, maksimal cuma 1. Ya, kemudian untuk disabilitas berat itu juga sama, itu maksimal hanya 1 orang saja. Nah, itu terkait dengan informasi secara umum program PKH. Kemudian perlu Bapak Ibu ketahui, ya kemarin belum lama ini itu Kementerian Sosial itu telah menidurkan atau menonaktifkan ya data penerima bantuan sosial baik itu PKH, BPNT maupun BST. Nah, siapa saja yang ditidurkan atau siapa saja yang dinonaktifkan? Yaitu ada 3. Yang pertama itu terkait dengan data ganda. Ya, ganda di sini itu ada 2. Yang pertama ganda nama dan ganda bantuan. Jadi ketika ditemukan ada nama yang sama, nik yang sama dalam satu desa misalkan, itu ya salah satu harus dihapus. Nah, seperti itu. Ya, tidak bisa dua-duanya dapat, seperti itu. Ini ada yang terjadi di beberapa daerah. Kemudian yang kedua ganda bantuan. Ini juga terjadi ya. Ganda bantuan itu ketika misalkan dalam satu keluarga itu misalkan suaminya mendapatkan bantuan BPNT, kemudian istrinya mendapatkan bantuan PKH. Ya, berarti ada 2 KKS. Nah, di sini tidak bisa, tidak boleh. Nah, salah satunya itu harus dihapus atau dinonaktifkan. Yang dihapus yang mana? Yang menerima bantuan BPNT saja. Jadi yang dipilih itu yang mendapatkan bantuan PKH yaitu ibunya. Jadi suaminya itu dinonaktifkan seperti itu untuk bantuan BPNT-nya. Ini juga banyak terjadi ya di beberapa daerah, ya termasuk di daerah kami. Itu ganda ya, ganda nama dan ganda bantuan. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan yang sudah meninggal. Jadi ternyata masih banyak ditemukan di beberapa daerah, juga di daerah kami, itu ada yang sudah meninggal namun masih masuk di data penerima bantuan sosial. Ya baik itu PKH, BPNT maupun BST. Namun paling banyak itu di penerima bantuan BPNT seperti itu. Nah, ketika sudah meninggal, ini kan seharusnya tidak lagi mendapatkan bantuan. Nah, namun ternyata masih banyak ditemukan ya orang-orang yang sudah meninggal namun masih masuk di data penerima bantuan sosial. Nah, ini harus dinonaktifkan atau ditidurkan ya supaya bantuannya tidak masuk terus seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ini terkait dengan yang sudah pindah alamat. Nah, ketika pindah alamat ke kabupaten lain, ke provinsi lain, ya, kok nama Bapak Ibu semuanya yang sudah pindah itu masih masuk di desa yang lama, ya penerima bantuan sosial. Nah, ini akan dihapus salah satunya. Seperti itu. Ini juga ada temuan seperti itu ya di beberapa daerah. Jadi orangnya itu sudah pindah, namun di desa yang lama itu masih muncul ya sebagai penerima bantuan sosial. Nah, ini kan
tidak bisa ya, tidak boleh. Nah ini harus di nonaktifkan seperti itu supaya itu tadi tidak ganda. Nah ini masih ditemukan di beberapa daerah ya, termasuk di daerah kami juga. Nah seperti itu. Nah kemudian Kementerian Sosial telah menidurkan sebanyak 21 juta, dan data itu kemarin disampaikan oleh Bu Menteri Putri Risma hari ini. Data 21 juta sudah disetorkan ke KPK seperti itu. Nah kemudian terkait dengan pengurangan yang dinonaktifkan atau ditidurkan, ini pemerintah pusat masih mengalami kekurangan data. Nah kemarin bermelama ini itu pemerintah pusat, pemerintah daerah itu pemerintah daerah disuruh mengusulkan data baru untuk menerima bantuan bansos baru ya, nama-nama baru silakan diusulkan ya melalui pemerintah daerah, baik itu bisa menerima PKH ya maupun BPNT ya, disuruh memilih di situ. Nah kemarin pemerintah daerah sudah mengusulkan ya nama-nama tersebut ya untuk bisa nantinya mendapatkan bantuan PKH maupun BPNT. Nah terkait dengan informasi yang akan saya sampaikan, yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa bantuan PKH itu sudah cair kembali khusus untuk golongan ini. Golongan ini itu siapa? Yaitu yang pertama KPM validasi 2021 dan yang di tahap kedua kemarin bantuannya belum masuk. Nah ini kemarin ini sudah muncul ya, sudah turun data SP2D ya di tahap kedua termin 8 dan 9. Ini kemarin datanya sudah turun. Nah artinya ketika data SP2D itu sudah turun ya, berarti bantuan PKH-nya Bapak Ibu semuanya yang kemarin belum masuk, baik itu yang validasi 2021 atau yang di tahap 2 belum masuk, itu berarti bantuannya sudah masuk. Nah, namun apakah di sini sudah 100% masuk semuanya atau belum? Nah, ini pastinya akan disampaikan oleh pendamping PKH di daerahnya masing-masing. Ya, syukur-syukur nanti sudah masuk 100%. Ya, kalau belum berarti nanti masih ada termin-termin berikutnya. Nah mudah-mudahan yang belum masuk sampai sekarang itu nanti sebelum lebaran bantuannya sudah masuk 100%. Ya kita berharap seperti itu supaya nanti bantuannya Bapak Ibu semuanya itu bisa dimanfaatkan untuk keperluan lebaran seperti itu. Nah itu informasi kabar gembiranya ya terkait dengan golongan ini yang kemarin ya hasil KPM validasi 2021 dan di tahap 2 belum masuk. Ini data SP2D nya sudah turun kembali. Nah, nanti pastinya akan disampaikan oleh para pendamping ketika nama-nama Bapak Ibu semuanya itu sudah masuk, nanti disuruh mengambil bantuannya segera seperti itu. Nah, silakan diambil nanti bantuannya, kemudian dimanfaatkan sebaik mungkin. Ingat ya, KKS harus dipegang sendiri, jangan sampai dititipkan. PIN juga sama, karena ketika sampai dititipkan dipegang orang lain itu resikonya sangat besar sekali. Oke, seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan tinggalkan jejak di channel ini dengan cara klik like, subscribe, comment, and share. Ya tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.